Konnichiwa minasan, bersama aku Dina-chan. Nah, kali ini aku mau buat podcast nih. Podcastnya ini aku mau bercerita tentang pengalaman cosplay aku. Perjalanan cosplay sih sebenarnya. Nah, sebelum aku cerita, aku mau jelasin dulu nih apa itu cosplay dan bagaimana cara bercosplay. Cosplay yaitu singkatan dari kostum dan play, yaitu adalah hobi mengenakan pakaian beserta aksesoris dan rias wajah seperti yang dikenakan tokoh-tokoh dalam anime, manga, dongeng, permainan video game, penyanyi, dan musik idola atau film kartun. Nah, pelaku atau orang yang memainkan cosplay ini disebut cosplayer atau disebut juga sebagai coser. Nah, pasti pada bingung kan, aku ingin bercosplay kak, tapi bagaimana caranya ya? Oke, aku jelasin apa yang harus kita persiapkan untuk bercosplay. 1. Kostum dan wig. Kostum dan wig ini kamu bisa 3 cara, yaitu menyewa, bikin sendiri, atau beli. Kalau kamu pengen coba-coba atau pengen nyobain bagaimana rasanya jadi cosplayer, aku saranin untuk kamu menyewa aja. Nah, jasa penyewaan kostum itu banyak banget gitu. Di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Harganya sekitar 50-an ke atas atau 10% dari orang yang menyewakan itu beli itu kostum gitu. Terus kalau kamu punya banyak rezeki, amin gitu ya. Dan pengen punya kostum sendiri dan secara high quality, kamu bisa beli di Taobao, yaitu adalah sejenis Shopee-nya Cina yang jual berbagai macam kostum dan wig cosplay. Harganya sih tergantung kerumitan dan brand, karena brandnya itu banyak banget, dari yang free brand sampai yang terkenal gitu kayak Wowo gitu deh. Nah, harganya sekitar 400 ke atas. Selain itu, kamu juga bisa membuat kostum cosplaymu sendiri kalau kamu bisa jahit, atau kamu bisa memakai jasa maker cosplay atau sejenis penjahit kostum cosplay gitu. Harganya sih tergantung bahan dan kerumitan, sekitar 250.000 ke atas. Atau juga kalau kamu anak pelajar ya, itu kamu juga bisa beli second dan atau pre-loved kostum. Kamu bisa kok nemuin itu di forum jual beli yang ada di Facebook. Banyak coser yang pakai FB. Ini kuncinya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, aksesoris, sepatu, dan weapon atau senjatanya. Nah, ini sama aja sih kayak kostum dan wig. Kamu bisa pakai jasa maker weapon atau pembuat weapon cosplay. Harganya sekitar 90.000 ke atas. Bahan yang sering digunakan mereka itu kayu dan busa hati. Selain ringan, busa hati juga gampang dibentuk, jadinya gampang lah gitu. Lalu yang ketiga adalah make up. Kalau kamu bisa belajar make up cosplay dari YouTube, banyak banget tutorialnya. Atau kalau kamu nggak mau ribet, kamu bisa pakai jasa komis makeup. Nah, ini sejenis perias kostum cosplay nih. Biasanya para coser yang udah pro dan ingin tambah uang jajan pada buka komis makeup. Harganya sekitar 40.000 sampai 200.000-an lah, tergantung kerumitan. Nah, yang keempat yaitu mendalami karakter. Ini penting nih, karena ini menjadi tolak ukur seberapa niatkah kita menjadi cosplayer. Gak lucu dong kalau kamu cosplay karakternya ceria, tapi wajahmu suram kayak masa depanmu. Dan juga kamu harus berlatih berpose, karena di event pasti ada orang yang ngejak kita foto. Baik itu wibu atau fotografer cosplay, atau biasa disebut kameko. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu adalah nyari temen sesama cosplayer. Nah, ini penting banget buat kita, apalagi kalau kamu baru menjadi cosplayer. Tujuannya selain tambah temen, cosplayer ini juga bisa
kita bisa saling bertukar pikiran tentang cosplay, misalnya tips gitu, atau cara, atau kita bisa belajar dari mereka untuk membuat sesuatu, misalkan weapon gitu atau kostum sendiri, dan juga bisa nambah gebetan. Iya. Oke, gitu aja sih kalau menurut aku yang harus kita siapkan. Oke, aku lanjut ke cerita pengalaman aku bercosplay hijab dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP aku mulai suka anime, kayak anime yang udah terkenal di Indonesia ya, kayak Naruto, One Piece, Dragon Ball, itu udah mulai suka. Terus merambah ke Vocaloid, terus ke Tokyo Ghoul, terus dan lain-lainnya. Terus aku juga suka ke event Jepang yang diadain oleh SMA sama universitas itu. Aku mulai lihat cosplayer tuh kayaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, terus tuh keren gitu. Terus aku mulai memberanikan diri untuk cosplay itu tahun 2016. Tapi yang menjadi satu masalah itu aku berhijab. Iya. Mungkin saat ini hijab bukan menjadi masalah ya, tapi di zaman di tahun itu, tahun 2016, khususnya di kota Semarang itu mungkin belum ada cosplayer hijab. Aku mungkin gimana ya? Aku nggak mau lepas hijab. Sedangkan aku itu mau mengekspresikan diri lewat cosplay. Itu yang dalam hati aku. Terus aku mulai cari referensi dari YouTube, dari Google, dan ternyata memang ada cosplay hijab gitu. Terus aku mencari tutorial dan mencoba tutorial hijab gitu di YouTube. Tapi aku juga nggak bisa make up sih sebenarnya, nggak pernah make up, nggak pernah bedakan dulu. Terus itu aku cari teman-teman cosplay. Aku terus ketemu temen namanya Mbak Dwi. Dia itu cosplayer yang udah lama. Dia itu oke lah, dia ngajarin aku make up. Terus dan di event pertama aku di event SMA 1 Jitensa tahun 2016, aku awalnya malu-malu, takut gitu. Aku jadi bahan celaan gak ya, atau aku gak diapain gitu banyak. Tapi oke lah, memberanikan diri gitu. Ya iyalah, udah siapin kostum aja minjem ya. Kostum minjem itu modal payung sama jaketnya sama rok, dah jadi Hatsune Miku yang versi melt. Terus saat keluar banyak orang yang, hah, ini cosplay hijab, ini beneran gitu. Banyak orang yang kagum, banyak juga yang ngajak foto. Tapi adalah yang ngomongin katanya sih cosplay hijab itu merusak waifu, merusak karakter kayaknya. Terus aku awal-awalnya sih sempat down gitu, bener kan, aku sempat gitu. Tapi Mbak Dwi, teman-teman cosplay yang lain juga mendukung aku. Udah, nggak apa-apa, kamu kan yang beda dari yang lain, oke lah. Mencoba terus cosplay, terus improve sampai sekarang pun aku masih mengimprovekan diri, merubah selai hijab, terus menambah koleksi kostum, coba pakai softland, belajar make up walaupun masih bingung untuk alis sama eyeshadownya gitu. Jadi coba terus. Dan semakin lama mereka yang ngomongin, terutama para wibu ya, kayak ini waifu gue, ini waifu gue, kenapa lu jadiin hijab, ini nggak jelas nih. Dia mulai suka dan itu menjadi keren ya ternyata. Dan mereka mendukung dan
aku paling kagetnya bukan setiap tahun sih, pasti ada kayak di event gitu aku menemukan 1 atau 2 cosplayer hijab juga. Ya, kami mengumpulkan orang-orang kami kayak saling bertukar sapa, terus berteman, terus dan akhirnya semakin lama itu semakin banyak dan kami membuat grup namanya Cosplayer Hijab Semarang, itu area Semarang dan sekitarnya, dan rata-rata temenku itu dari luar Semarang sih, dari Jepara ada, dari Salatiga ada. Terus aku buat grup itu buat sharing-sharing, terus cerita cosplay kamu gimana, terus share juga tutorial gitu. Aku coba kadang tuh berpikir, kalau mungkin aku nggak mulai cosplay duluan, mungkin nggak ada cosplay hijab di Semarang, nggak mungkin ada. Aku mungkin gitu pikirnya, mungkin gini sih, jadinya aku bersyukur gitu. Dan aku tekankan lagi ya, ini buat teman-teman semua yang mendengarkan juga, hijab itu bukanlah penghalang untuk kamu berekspresi kayak gitu. Jadi kamu jangan minder, aku udah berhijab, aku pengen dance, mungkin kamu basic di dance, bisa kok, tapi tetap kita harus menjaga kehijaban kita. Dan oke lah kalau kamu mungkin aku kan baru belajar hijab kak, baru belajar coba-coba pakai kerudung, nggak apa-apa dong, lepas, it's okay lah, namanya juga suatu proses gitu. Semakin lama kamu mungkin akan menyadari aku ini berhijab, mungkin kamu sadar gitu, dan itu kamu istiqomah untuk berhijab gitu dan lain-lainnya. Atau mungkin kamu gini, mungkin kalau hijab ini sebagai beban gitu, kamu belum siap mental sebenarnya, tapi kamu berhijab karena disuruh orang tua mungkin ya, atau mungkin style itu kamu berhijab. Terus semakin lama ini kamu belum siap, oke lah kamu lepas, nggak apa-apa, tapi yakin bahwa suatu saat nanti kamu bakal berhijab gitu, kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman, apalagi khususnya buat para cewek nih hijab atau gender itu bukan menjadi masalah untuk kita berekspresi atau beraktivitas layaknya laki-laki, karena emansipasi wanita mungkin ya, emansipasi wanita ya, seperti itu. Mungkin udah dulu kali ya aku cerita tentang cosplay hijab ini. Kalau ada komen-komen, mungkin ada pengalaman juga, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Dan untuk menjadi Tomodachi Diena. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Konnichiwa.